waktu pasti ada standarnya 30 detik gitu. Tapi aktualnya berapa? 20 detik. Oh, keren lagi, sadis lagi. 20 detik sekarang. Nah, ini dimana kita juga akan bisa membahas untuk diskusi secara sistem untuk sistem gedungnya. Nah, terus pasti karena air itu sering dibuang karena nggak keluar air panas, pasti pemborosan air. Ketiga, ada kehilangan air panas pada pipa, terus konsumsi energi yang lebih tinggi. Nah, penyebabnya satu, jarak pipa terlalu panjang, pompa sirkulasi yang terlalu kecil. Nah, ini yang paling sering terjadi ini adalah sistem plumbing yang tidak manifold atau tidak forcing last out. Jadi yang pertama kali ditarik, pertama itu yang dapat. Kan kalau sistem air panas harus di manifold supaya sirkulasi itu panas. Jadi baik shower yang diterima pertama sampai paling ujung itu standar 20 detik semua. Air panasnya di shower 40 derajat juga. Jadi semua balance sama. Tidak ada yang dekat dengan shaft lebih cepat, nanti yang paling ujung dia paling lama. Nah, itu kita bisa membantu untuk desain sistemnya supaya di titik shower itu bisa sesuai dengan requirement atau harapan masing-masing grup. Kalau di archi pelaku 20 detik. Berapa derajat, Pak? 40? 45. 45. Nah, ini solusinya untuk pengecekan. Ini cek pompa sirkulasi yang tepat, terus ada balancing valve, terus kemudian bila diperlukan untuk isolasi pipa menggunakan jacketing dan juga tambahkan kontrol temperatur. Nah, ini juga isu untuk storage tank nih, Pak. Ini yang sering saya temukan di lapangan. Jadi kenapa pada sistem sudah suhu 60 atau 55 tapi yang disuplai hanya dapat 50. Berarti kan kalau misalkan saya setting di 60, keluar 1 meter itu temperaturnya 50, berarti kan diferensialnya kan tinggi 10 derajat. Ini kan tinggi banget, Pak. Nah, ini ternyata saya identifikasi dan saya temukan di lapangan tuh seperti ini, Pak. Jadi yang ini adalah yang saya temukan di lapangan. Kenapa? Ternyata inlet dan outletnya itu sering tertukar. Sistem air panas itu adalah sistem termosifon teorinya. Air panas itu selalu di atas atau massa jenisnya lebih ringan. Nah, pasti otomatis air panas itu selalu di atas. Nah, ini yang saya temukan itu outlet atau saluran pipa yang ke kamar itu ditemukan di bawah. Ini yang sering saya temukan di lapangan. Nah, makanya kenapa heat loss-nya tuh atau delta T-nya itu terlalu tinggi. Nah, ini karena ini saya temukan. Nah, kalau desain dari rim atau DVS itu pasti selalu outlet pipa yang ke gedung itu pasti di atas karena dia akan mengambil air panas yang paling panas gitu. Nah, kalau di bawah, nah ini bisa lihat perbandingannya, Pak. Termosifon itu air panas massa jenisnya itu selalu akan naik ke atas. Nah, sesuai dengan settingan temperatur, kalau misalkan disetting di 60, pasti yang paling panas yang di atas 60 derajat. Nah, yang di bawahnya itu bisa dilihat, ini mungkin bisa sampai 45, 45 atau 50 sesuai dengan inletnya dari sumbernya. Nah, ini yang saya temukan di lapangan itu temperaturnya itu hanya 50, padahal baru 1 meter dari sistem saya, dari sistem tanking. Tapi perbedaan dari termometer bacanya itu udah jauh sekali, 5 sampai 10 derajat. Itu karena dia kesalahan dalam inletnya itu selalu di bawah. Nah, ini juga isu yang sering kita alami. Jadi sekarang itu kalau di project new itu pasti untuk penempatannya kan selalu di atas, Pak, pump. Nah, itu kan pasti ada alat berat, ada TC, ada crane. Nah, sekarang itu kalau saya replacement, itu sekarang saya dituntut bagaimana caranya tangki 5 ton saya angkat ke atas, Pak. Itu gimana caranya? Padahal sudah tidak ada akses. Diangkat menggunakan mobil crane tidak mungkin karena lantainya di 20. Nah, ini DVS itu dituntut sekarang itu harus
mencari solusinya. Nah ini kita menemukan untuk salah satunya itu pergantian atau penambahan tangki itu dengan fabrikasi dites di set. Ya, jadi ini banyak Pak Ketut. Sekarang itu untuk hotel-hotel yang replacement yang sudah tidak ada alat beratnya itu beberapa tangki kita sudah fabrikasi di set. Ya, jadi kita sudah mempunyai solusi untuk itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan Pak bagaimana cara naikinya ke lantai 20, lantai ke 30, kita sudah bisa. Rim atau DWS sudah bisa. Jadi nanti tinggal panggil Bu Enji. Bu Enji, tangki saya bocor. Nah nanti bisa dibantu oleh Bu Enji. Nah ini dengan fabrikasi di set ini saya bisa maupun bahan mill steel, SUS 304, SUS 316 kita bisa. Karena kita sudah melakukan banyak beberapa hotel replacement di Jabodetabek dan di Bali. Bahkan terakhir kita ada juga yang di Malang juga sama. Ini juga kita fabrikasi di set di lantai 26. Gitu. Jadi ini sekarang sudah bukan isu atau bukan menjadi permasalahan lagi, betul. Kita bisa untuk menjawab solusi ini. Nah ini tadi kalau misalkan tangki biasanya kita rakit di set itu sudah kita mal-mal Pak. Jadi roll tangki itu kita roll, terus kemudian kaki-kaki juga sudah kita buat. Jadi kita kirim ke hotel itu berupa gelondongan seperti ini Pak. Iya, ketengan. Kita sudah ketengan. Nah nanti kita ngelasnya di lapangan nih Pak. Nih, tinggal nyambung aja. Jadi rakit ini kita semua sudah di mal. Nah terus, nah ini salah satu untuk pengetesan. Jadi kita pengetesan juga di lapangan atau di set. Bahkan kalau perlu kita bawa supervisi K3-nya langsung Pak yang ke set. Nah nanti Pak Lut bisa bantu juga untuk ongkosnya kalau di luar pulau. Nah ini Pak, kalau perlu K3-nya kita juga bisa Pak. Nah ini Melawai kayaknya dia dapat dari BS di ya dapat Pak, makasih Pak Ketut. Nah ini Pak, ini kita nah ini intinya sekarang untuk masalah tangki yang di atas ataupun nggak ada akses kita sudah bukan masalah lagi Pak, DVS bisa. Nah terus setelah dites nanti kita lakukan jacketing Pak. Kita nanti lakukan jacketing semua juga di set. Nah ini yang terakhir.